Habis nih zaman bingung mau ngikutin yang mana, bingung mau ngapain, bingung. Akhirnya kita ikut arus aja. Lu jangan bingung, takwa sama Allah. Allah Ta'ala kasih kita center buat memilah, buat nyortir. Dikasih kita indera untuk bisa ngebedakan mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang buruk, mana yang lebih buruk. Kapan waktunya? Adahu yaj'allahu furqana, yaj'alakum furqana, dikasih nur, cahaya dalam hati bisa ngebedain. Imam Al-Haddad memulai kitabnya dengan takwa. Asal kita ngamalin takwa, udah selamat udah. Ittaqillah, takwalah kepada Allah. Itu ulama kalau ngasih wasiat, orang pada minta wasiat. Wasiatnya gampang, takwa. Orang kalau udah punya takwa, dia dapat segala-galanya, udah. Nggak ada kebaikan yang luput. Itu takwa, itu kalimah jami'ah yang memadukan segala kebaikan. Dan bisa nyelamatin dari segala keburukan. Mayyattaqillaha fadzaka alladzi siga ilaihil majru rabihu. Yang takwa kepada Allah, maka dia adalah orang yang segala keuntungan dunia dan akhirat itu digiring kepada dia. Ente tinggal takwa, udah menang banyak sudah. Katanya Habib Ali, yang mau rezeki tanpa capek, tanpa susah, takwa. Pengen solusi tanpa capek, tanpa susah, takwa. Pengen diselamatin, ditolong, dibantu tanpa capek, tanpa susah, takwa. Itu doang. Takwa kepada Allah. Takwa gampang. Yang disuruh Allah kerjain, yang dilarang Allah tinggalin. Itu doang. Gak ada yang lain. Kata. Itu Allah Ta'ala bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang takwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari segala problem. Dan diberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Dari jalan yang gak disangka-sangka. Saudara-saudara kita yang di Palestina, solusinya apa? Takwa. Bas. Itu doang. Iya. Itu doang. Gak perlu nungguin PBB. Kagak. 1000 tahun ente nunggu di pintunya PBB. Kalau ente gak takwa, gak ada guna. Dan kalaupun datang pertolongan, datangnya itu dari pintu takwa, bukan dari pintu PBB. Dari kapan? Kapan PBB nolong orang? Dari kapan? Mana? Krisis moneter. Solusinya bukan dari Bank Dunia. Solusinya takwa. Solusinya dari riba. Yang ada lu tambah melarat, tambah miskin, tambah susah. Kalau ente lagi krisis, lagi susah ekonomi, jangan nyari solusi dari riba. Jangan nyari solusi dari rentenir. Jangan nyari solusi dari lintah darat. Namanya aja tuh lintah darat. Tapi keren aplikasi lintah. Aplikasi lintah, nyedot darah. Yang disedot bukan cuma darah, andaikan yang disedot darah. Asalnya yang disedot keberkahan kita. Orang kalau udah dicabut berkah, udah yang ada penyakit mulu, sakit mulu. Terus yang ada tuh rezeki itu nggak ada berkahnya. Asal tahu aja, itu buat begituan. Andaikan kamu punya duit 1 miliar, 2 miliar, bakalan ludes, ya itu duit. Sedangkan tuh ribanya nggak bakalan ketutup. Duit ludes, riba nggak bakalan ketutup. Duit ludes, riba nggak bakalan ketutup. Ada aja ntar anak sakit, bini sakit, motor hilang, ada aja pokoknya bakal ditimpa musibah yang nggak jelas deh, nggak jelas. Itu musibahnya udah kayak hantu, udah kayak kuntilanak, nggak jelas datangnya dari mana. Dari mana itu musibah? Apa diguna-guna? Orang mau kalau guna-guna sih guna-guna presiden, guna-guna menteri. Lu mau diguna-guna punya apaan? Rugi guna-gunain ente. Apa yang mau diguna-guna? Nah itu karena riba. Jangan cari solusi dari riba. Jangan cari solusi dari riba. Gitu, dari lintah darat. Yang nyedot, mereka nyedot pahala. Mereka nyedot keberkahan. Mereka nyedot kebaikan yang kita
punya. Dan bawa sial, bawa sial, bawa sial. Terbukti itu sial. Mau kurang bukti apa dari firman Allah Ta'ala? Yamhaqullahu riba yurbis sadaqat. Allah Ta'ala tuh mengikis, bikin bangkrut, bikin ludes riba. Praktek riba tuh bikin ludes. Harta jadi ludes, kesehatan jadi ludes, akal jadi ludes. Hatta akal ludes. Akalnya ludes. Akalnya bangkrut, duitnya bangkrut, sehatnya bangkrut. Anak bininya bangkrut, ya tinggal ditinggal sama anak bini aja. Tinggal ditinggalin sama teman-teman. Citranya rusak, dirusak citranya dia. Jelek di hadapan tetangga, jelek di hadapan teman kantor, jelek di mana-mana. Ludes, bangkrut. Bangkrut harta, bangkrut harkat, bangkrut martabat, khalas. Allah dia bilang yamhaqullahu riba, sampai nggak bersisa sedikit pun kebaikan gara-gara riba tersebut. Mau duit, sedekah. Dan yang ini tuh bukan cuma yang minjemin doang, minjemin duit terus ngambil keuntungan, ngambil riba. Bukan itu dong, hatta yang minjem juga dicabut keberkahan. Cobain aja, nggak ada berkahnya. Gak ada berkahnya. Tinggalin deh tuh begituan. Gak ada berkahnya. Waliyadzubillah min dzalik. Mau solusi, gak pakai riba, wala bank dunia. Begitu ahsan kalau mau solusi bank akhirat. Bank dunia nanti ditipu, dibohongin. Pergi ke bank akhirat. Mana bank akhirat? Cemplungin aja ting tuh di mana namanya? Di kotak amal. Masya Allah. Cemplungin di situ. Sedekah, infakin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bank akhirat. Dari solusi bukan dari PBB, bukan dari apa lagi lah. Ormas ini, ormas itu. Bukan dari barat, bukan dari timur. Gitu. Terus ente diperbudak, disulitin. Ente mau ngemis pertolongan. Oh, di kedutaan negara ini, kedutaan negara itu. Bala bencana keluarnya dari mereka. Ngapain lu berhenti di situ? Ente mengharap tiang listrik berbuah duren. Kagak, yang ada lu kesambet sama tuh listrik. Mampus ente. Apa yang ente harap? Buang waktu, buang umur, buang kehormatan. Habis kehormatan kita di situ. Terus gimana solusinya? Berhenti di pintunya Allah. Ngapain berhenti di pintu kedutaan ini? Berhenti di pintunya Allah. Berdiri situ di mihrab. Ngemis Allah Ta'ala. Daripada taruh selebaran begini, taruh depan ente Al-Quran, lu baca. Daripada nyuruh orang baca, emang dibaca apa? Kagak ada. Dia orang mereka nggak punya akal aja nggak punya. Summum bukmun umyun fahum lah. Gitu. Mereka tuh difirmankan oleh Allah Ta'ala buta, punya mata tapi buta. Ngelihatnya tuh kayak orang gila, pandangannya kosong. Aduh. Udah gitu, tuli. Ngedengarnya kayak orang bengong. Lu ngomong apa? Atau mau jerit-jerit juga ada. Kayak orang akalnya nggak ada. Yang keluar dari mereka tuh, mulut yang keluar dari mereka nggak ada yang khair, nggak ada yang bagus. Cuma buat nyenengin doang. Udah. Ya. Untuk menunda waktu selagi kami bisa mengeruk kekayaan dan selagi kami bisa lemparin bom makin banyak, ya kasih aja yang bisa didengar, yang mau mereka dengar. Nah, bas. Ahsan berdiri di sejadah, ahsan berdiri di pintunya Allah Ta'ala, ngemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa manfaat. Ntar dia orang bilang, lihat tuh ente jerit-jerit, ente doa nggak dikabulkan kan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lebih nganggap, sebagian orang nganggap lebih ampuh ya berdiri di pintunya makhluk daripada di pintunya Allah Ta'ala. Tuhan kalian nggak bisa nolong apa-apa. Waliyadzubillah min dzalik. Diri nunggu di pintunya Allah, ngemis minta kepada Allah, nggak bakalan rugi. Yang mau solusi minta sama Allah, mau rezeki minta sama Allah Ta'ala. Taqwa, mau ilmu, taqwa. Wattaqullah ya'allimukumullah. Mau diampunin dosa, taqwa.
In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan yukaffir ankum sayyi'atikum yaghfir lakum. Kalau kalian takwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan nur pembeda dalam hati. Habis nih zaman bingung mau ngikutin yang mana, bingung mau ngapain, bingung. Akhirnya kita ikut arus aja. Lu jangan bingung, takwa sama Allah, Allah Ta'ala kasih kita center buat memilah, buat nyortir. Dikasih kita indera untuk bisa ngebedakan mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang buruk, mana yang lebih buruk. Kapan waktunya? Adahu. Yaj'allahu furqana, yaj'alakum furqana, dikasih nur, cahaya dalam hati bisa ngebedain. Yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah hapuskan kesalahan kalian. Yaghfir lakum, ngampunin dosa-dosa kalian. Allah dzul fadlil azim. Selamat dari api neraka. Orang kalau takwa selamat dari api neraka. Kita selamatin orang yang bertakwa. Orang takwa gak kebakar sama api neraka. Hatta neraka bilang sama dia, juz ya mu'min, buruan lewat wahai mu'min, buruan lewat. Nurmu memadamkan apiku, nurmu membuat aku kepanasan. Hatta neraka gak kuat sama dia. Najillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'. Orang yang bertakwa diselamatin oleh Allah, keburukan gak nimpa mereka. Neraka aja kebal, apalagi pelor, apalagi bom, apalagi musibah, apalagi corona, apalagi penyakit, begitu. Tetapi kena pelor ya paling mati, udah gitu doang, selesai. Kata Allah bakal selamatin. Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Takjub, salut kepada perkaranya mukmin. Apa aja yang nimpa dia baik. Apapun yang nimpa dia semuanya bagus. Mukmin gak bisa dirugikan. Yang rugi itu yang gak beriman. Yang rugi yang gak bertakwa. Adapun orang yang bertakwa, dia gak bakalan rugi. Man arafallah falam tughnihi ma'rifatullah fadhaka syaqi. Madara Dzu ta'ati ma nalahu fi ta'atillah. Ma'adha lagi ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina wal izzu kullul izzi lil muttaqi. Orang yang kenal sama Allah tapi pengenalannya enggak membuahkan dia hidayat, enggak membuahkan dia makin benar, enggak membuahkan dia istiqamah. Ada sial. Kita hadir majelis, buahnya apa? Hadir maulid, buahnya apa? Baca kitab, buahnya apa? Gak membuahkan kita menjadi orang yang lebih baik. Dikasih tahu awas api, kita masih nyemplung juga. Ada sial emang, ada sial. Kasih tahu awas beracun, kita masih tenggak juga. Ibaratnya udah ada gelas, begitu tanda racun, ditulis lagi awas beracun. Sampai 1000 bahasa ditaruh di situ, masih lu tenggak juga. Ada sial orang yang begitu namanya. Jadi kenal sama Allah Ta'ala tapi pengenalan dia kepada Allah gak bisa nyelamatin dia dari kesialan. Ada sial. Orang yang celaka itu namanya. Orang yang taat kepada Allah Ta'ala, apapun yang menimpa dia di jalan ketaatan gak bakal mencelakakan, gak bakal membahayakan, membinasakan dia. Hamba kaya, kemuliaan dalam harta bisa ngapain? Bisa membuat dia lebih mulia? Kagak. Kemuliaan, segala kemuliaan bagi orang yang bertakwa. Gorun, kaya banget. Kapan dia jadi mulia? Sebutkan, apakah Gorun pernah melalui semenit, sedetik dari hidupnya dalam kemuliaan? Dengan segala harta yang dia punya, wallah, la semenit, wala sedetik, wala senafas. Gak ada kemuliaan baginya. Fir'aun, dengan segala tahta yang dia miliki sampai disembah, apakah dia punya setitik kemuliaan? Nggak punya, nggak pernah ngalamin dalam seumur hidupnya, nggak berlalu 1 menit dalam kemuliaan. Sama sekali. La Qarun wala Fir'aun. Kemuliaan untuk Nabi Musa. Kemuliaan buat Nabi Harun. Kemuliaan buat orang-orang yang bersama Nabi Musa. Kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang ngikutin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha, mau mulia takwa sama Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi
atqakum, mau surga takwa, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, may yattaqillah yaj'alhu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, urusannya dipermudah, digampangin, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Jadi kita mau enak, mau hidup enak, mau selamat dunia akhirat, gampang. Takwa sama Allah taala. Apa yang Allah suruh kerjain, apa yang Allah larang tinggalin. Kalau ente kena musibah atau tahu-tahu rumah ente kejatuhan bom atau apa, pertama sebelum ente kabur kemana-mana ya, mikir dulu. Sholat jamaah udah, tahajud udah, ini hari udah sedekah udah, sholat duha udah, witir udah, hubungan sama orang tua ubirul walidain, silaturahmi nggak diputus, nyambung terus. Quran udah baca nih hari udah. Wallah tubuh nggak bakal meledak. Lu baik-baik aja. Gempa berapa, skala berapa gempa? Paling tinggi 7. Ya 7 mah itu kecil. Apa? 12 begitu. Ada emang gempa skala 12? Nggak ada. Begitu ya akhir. Katakanlah gempa skala 12. Nanti sholat udah, jamaah udah, tahajud udah, witir udah, duha udah, Quran udah, sedekah udah, birrul walidain udah, silaturahmi udah. Nanti baik-baik aja, baik-baik aja, nggak bakal kenapa-napa. Selama kita takwa kepada Allah Taala. Tapi kalau kita nggak takwa, lu mau lari kemana? Lari kemana? Alhamdulillah, Allah ja'alna minal muttaqin. Insyaallah Allah Taala jadikan kita orang yang bertakwa. Orang bertakwa tuh sampai udah mati masih dikenang. Ini kita ngenang Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, meninggal 8 Rabi' Ats-Tsani. Kita mengenal Al-Habib Abdul Qadir Jailani Al-Masyhur. Kita mengenang lagi Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang meninggal kemarin itu. Kita mengenang lagi Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab. Kita mengenang lagi Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, meninggalnya 19 Rabi' Ats-Tsani. Kita mengenang lagi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, udah 112 tahun. 112 tahun dia meninggal tahun 1333. Kita kenang beliau. Siapa lagi itu yang kita kenang? Dari para wali-wali besar, semuanya kita kenang. Radhiyallahu anhum wardahum. Kita mengenang lagi Al-Habib Muhammad bin Idrus. Mengenang lagi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, meninggalnya Rabi' Ats-Tsani juga. Subhanallah. Dia orang nggak mati, masih dikenang, masih diingat, masih dihormatin. Berkat apa? Berkat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-izzu kullal izzi lil muttaqi. Segala kemuliaan bagi mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau nggak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan apa yang dia punya? Masya Allah. Allah ja'alna minal muttaqin. Insyaallah Allah taala jadikan kita orang yang bertakwa pada Allah Jalla Jalaluhu ta'ala ta'azamatuh. Dan hasil yang kita dapat dari bulan Maulid, nambah takwa, nambah istiqamah. Hasil yang kita dapat pulang dari haul, nambah takwa, nambah istiqamah. Hasil yang kita dapat pulang dari majelis ini, nambah takwa, nambah istiqamah. InsyaAllah makin hari kita makin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.